Haryanti dan rekan saya Nur Hidayah, kami dari kelompok 8 Filsafat Ilmu. Dan kali ini kami akan membawakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelompok 8 Filsafat Ilmu. Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Riau II. tugas dari mata kuliah filsafat yang diberikan oleh dosen terkeren kita, Dr. Ja'far MA. Dan di sini saya akan membawakan sebuah biografi Syed Muhammad Nauqib Al-Alatas. Beliau memiliki nama lengkap Syed Muhammad Al-Nauqib Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Alatas yang lahir di Bogor 5 September 1931. Dari silsilah keluarganya, beliau merupakan keturunan ke-37 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan cendekiawan dan filsuf Muslim dari Malaysia. Ia menguasai bidang teologi, filsafat, metafisika, dan sejarah. Pada usia 5 tahun, ia menempuh pendidikan dasar di Johor, Malaysia. Namun, saat pendudukan Jepang, ia pergi ke Jawa untuk belajar bahasa Arab di Madrasah Al-Uswatul Wusqa di Sukabumi. Setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1946, ia kembali ke Johor untuk menyelesaikan pendidikan menengahnya. Dan saat kuliah di Universitas Malaya, ke atas menulis serangkaian rubaiyat, sebuah karya literatur dan some aspect of Sufism as understood and practiced among the Malays. Dan dia melanjutkan studi ke Institute of Islamic Studies di McGill University, Montreal, Kanada. Tahun 1962, ia menyelesaikan studi pasca sarjana di Universitas London dan lulus dengan nilai cum laude. 2. Pemikiran Syed Muhammad Nauqib Al-Alatas. Yang kedua adalah pemikiran Syed Muhammad Nauqib Al-Alatas. Yang pertama, konsep pendidikan Islam. Syed Muhammad Nauqib Al-Alatas berpendapat bahwa istilah tarbiyah bukanlah istilah yang tepat dan bukan pula istilah yang benar untuk memaksudkan pendidikan dalam pengertian Islam. Menurutnya, tarbiyah tidak mencakup seluruh aspek penting pendidikan. Menurutnya, tidak tepatnya istilah tarbiyah digunakan sebagai konsep pendidikan disebabkan oleh faktor berikut. Pertama, istilah tarbiyah dipahami dalam pengertian pendidikan sebagaimana dipergunakan masa kini, tidak bisa ditemukan di leksion-leksion bahasa Arab besar. Pada dasarnya, tarbiyah berarti mengasuh, menanggung, memberi makan, menjadikan bertambah dalam pertumbuhan. Makna tersebut bukan diperuntukkan untuk manusia saja, bahkan hewan. Dengan demikian, istilah tarbiyah merupakan istilah yang generik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Nur Hidayah. Yang pertama, sertifikasi adalah pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat dari setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini, khususnya ilmu-ilmu humanoria. Yang kedua, pengintegrasian adalah elemen-elemen dan konsep-konsep ke dalam setiap ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Adapun saluran-saluran ilmu yaitu yang pertama, panca indera atau al-hawas al-khamsah. Yang kedua, akal sehat atau al-aqli as-salim. Yang ketiga, berita yang benar atau al-khabar as-siddiq. Yang keempat, intuisi atau ilham. Yang kelima, penerapan islamisasi dalam pendidikan Islam. Di dalam penerapan islamisasi dalam pendidikan Islam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ta'lim. Untuk pendidikan dan tujuan pendidikan, Syekh Al-Atas mengatakan bahwa orang-orang terpelajar adalah orang yang baik, yaitu yang memiliki adab yang menyeluruh, baik itu kehidupan spiritual maupun kehidupan material. Yang kedua, aspek material
251 yang menjelaskan tentang aktivitas Rasulullah SAW mengajarkan tilawat Al-Quran kepada seluruh kaum muslimin. Dalam pandangannya, ia menjelaskan bahwa pendidikan dengan sebutan ta'lim, yang berarti salah satu misi yang dibawa Rasulullah SAW yang bersinggungan dengan umatnya. Di dalam ta'lim ada beberapa aspek. Yang pertama ilmu, yang kedua keadilan, dan yang ketiga hikmah. Jadi, Al-Atas menarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah pengenalan pengakuan secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa. Pendidikan tidak hanya aktivitas yang melibatkan fisik dan material saja, tetapi juga melibatkan aktivitas fisikis dan imaterial. Tantangan terbesar yang timbul di zaman sekarang adalah tantangan pengetahuan. Memang tidak sebagai tantangan terhadap kebodohan, tetapi pengetahuan yang dipahamkan dan disebarkan ke seluruh dunia oleh peradaban Barat. Peradaban Barat yang dimaksud oleh Syekh Al-Atas adalah peradaban yang timbul dari pelaburan historis dan berbagai kebudayaan dan nilai-nilai. Sumber-sumber ilmu pengetahuan dan saluran-salurannya dalam tulisannya Islam and Scholarship. Syekh Al-Atas menjelaskan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan masa kini melibatkan dua proses. Yang pertama, sertifikasi adalah pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat dari setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini, khususnya ilmu-ilmu humanoria. Yang kedua, pengintegrasian adalah elemen-elemen dan konsep-konsep ke dalam setiap ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Adapun saluran-saluran ilmu yaitu yang pertama panca indera atau al-hawas al-khamsah, yang kedua akal sehat atau al-aqli as-salim, yang ketiga berita yang benar atau al-khabar as-siddiq, yang keempat intuisi atau ilham, yang kelima penerapan islamisasi dalam pendidikan Islam. Di dalam penerapan islamisasi dalam pendidikan Islam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tren ta'dil. Untuk pendidikan dan tujuan pendidikan, Syekh Al-Atas mengatakan bahwa orang-orang terpelajar adalah orang yang baik, yaitu yang memiliki adab yang menyeluruh, baik itu kehidupan spiritual maupun kehidupan material. Yang kedua, aspek material pendidikan ilmu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu capaian atau yang diperoleh dengan usaha. Pada hakikatnya, dalam Islam, ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita harus menggapai dan mencarinya sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari makalah kami ini tentang islamisasi ilmu oleh Syekh Muhammad Al-Atas yaitu bahwa secara akademis, pemikiran kritis dan inovatif seperti yang dilakukan Al-Atas dalam konteks demi kemajuan dunia pendidikan Islam merupakan suatu keniscayaan. Condition science premium untuk ditumbuh kembangkan secara meluas. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari refleksi rasa dan tanggung jawab manusia yang memiliki fungsi utama sebagai abuah dan khalifah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemisahan elemen